Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada pagi yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita tentang hak-hak dalam Islam dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, bagian hak 27, yaitu hak-hak harta. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada dasarnya adalah harta Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 33, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka dari sebagian harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta yang kita miliki pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan pada diri kita semuanya. Dan harta adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Setiap orang secara tabiatnya dia akan mencintai, dia akan mencintai harta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Setiap anak manusia pada dasarnya memiliki kecintaan, dan itu adalah fitrah. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dibuat indah dalam pandangan manusia mencintai hal-hal yang disenangi oleh jiwa, baik itu wanita, anak, emas, perak, kemudian juga kuda dan lain sebagainya. Namun harta juga adalah ujian, bahkan ujian yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya pahala yang sangat besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat memiliki ujian,
dan ujian umatku adalah harta. Betapa banyak orang melalaikan sholatnya gara-gara sibuk mengumpulkan harta. Ya, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang generasi yang menyia-nyiakan sholat, melalaikan sholat, mengikuti syahwat, dan sungguh mereka akan mendapatkan neraka, siksa. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan harta kepada kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita sholat, agar kita zakat. Jangan sampai harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala justru malah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia adalah rakus. Ya, rakus kepada harta ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kana libni Adama wadiyani minadz dhahab labtagha salisa." Andaikan ya anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Artinya manusia itu salah satu sifatnya adalah rakus, tergila-gila mengejar dunia, nggak ada selesai-selesainya. Oleh karenanya perlombaan yang tidak ada garis finishnya adalah perlombaan mengejar dunia. Karena sifat manusia adalah tamak. Ya, sifat manusia tamak. Mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Ya, surat Al-Fajr ayat 20. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Ya, makanya manusia kita lihat banyak orang kerja siang malam, banting tulang, meras keringat untuk menumpuk harta, untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Ya, bahkan kadang rela ngelembur, sedikit tidur, semuanya adalah demi harta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harta manusia bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan harta pula orang bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta tidak tercela secara mutlak, sebagaimana tidak terpuji secara mutlak. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi kekayaan namun mereka cerdas. Mereka menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sebagian nabi seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, juga beberapa sahabat yang diberi kekayaan. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka tidak tertipu dengan kekayaan. Mereka menggunakan harta yang Allah berikan kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, "Ni'mal malus salihu lirrajulis salih." Sebaik-baik harta adalah untuk hamba yang saleh. Nabi juga bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak mengapa kekayaan, harta bagi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan harta dia bisa menopang kebaikan-kebaikan. Dia bisa sedekah, dia bisa membantu orang, dia bisa bangun masjid, dia bisa memiliki program-program yang bermanfaat dengan harta tersebut. Ya, sebaliknya
harta juga bisa membuat orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadikan dia congkak, sombong, lalai. Seperti Qarun, Fir'aun, dan lain sebagainya. Dan inilah yang tercela. Ya, inilah yang tercela. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk ya berhati-hati dengan harta ini. Jangan sampai harta malah melalaikan kita dari akhirat, malah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hendaknya harta menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar harta tidak melalaikan kita dan agar kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan hak-hak harta. Apa saja hak harta? Ada beberapa hak harta yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hendaknya kita mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakan harta pada jalur yang halal, dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari harta dengan cara yang halal dan gunakan harta untuk sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ingat, kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hartanya. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia membelanjakannya. Dari mana dia mendapatkannya. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Karena pada zaman kita sekarang banyak orang nggak peduli dalam mencari harta. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya'ti ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin au min haram. Akan datang suatu zaman pada manusia di mana mereka tidak peduli dalam mencari harta, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan adalah wa fima anfaqah. Kita akan ditanya tentang alokasi harta yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa kita membelanjakannya? Apakah kita membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita membelanjakannya di jalan setan? Apakah kita membelanjakannya untuk amalan-amalan menuju surga? Ataukah kita membelanjakannya untuk amalan-amalan menuju neraka?
persiapkan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan manusia dalam masalah harta ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada di antara mereka yang mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling bagus, ini yang selamat. Yang kedua, orang yang mencari harta dengan cara yang haram dan membelanjakannya di jalan setan, dosa dan maksiat. Nah, ini yang paling parah. Ya, ini yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dia mencari harta dengan cara yang halal, tapi alokasinya dia belanjakan harta tersebut dalam hal-hal yang haram. Yang keempat, orang yang mencari harta ya dengan cara yang haram, kemudian mengalokasikan, membelanjakannya dalam perkara-perkara yang halal. Ya, mungkin dari korupsi, dari riba, kemudian untuk membantu anak yatim, untuk bangun masjid, ya, untuk umroh, untuk haji. Maka perlu kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali dari yang baik. Inna Allaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Allah Subhanahu wa taala ingin agar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harta yang kita gunakan adalah harta yang halal, harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hak harta adalah apabila pemilik harta memiliki harta yang telah mencapai nisab, yaitu batasan zakat, dan telah haul, yaitu berputar selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, dan banyak. Dan itu banyak sekali, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 43, wa mengatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kerjakan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Begitu juga dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah, yakni zakat, diperuntukkan untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, para amil, yaitu para petugas yang mengambil zakat dan mengeluarkan dan mengalokasikan harta zakat kepada yang berhak, yang ditunjuk oleh pemerintah. Wal mu'allafati qulubuhum, demikian juga orang-orang yang baru masuk Islam, afir riqab, dan untuk membebaskan budak, wal gharimin, dan orang-orang yang hutang, wa fi sabilillah, orang-orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibnis sabil, musafir yang kehabisan bekal. Faridatan minallah, itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi salah satu hak harta adalah ya kita keluarkan zakatnya. Tentunya apabila telah memenuhi syaratnya tadi, yaitu mencapai nisab dan telah berputar setahun, yang disebut dengan haul. Dan zakat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah salah satu ibadah yang mulia, bahkan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Jika orang-orang kaya menunaikan zakat-zakat mereka, maka mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaannya, mereka akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 hingga 19, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit tidurnya, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka senantiasa memohon ampun di waktu sahur sebelum subuh. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta-minta dan orang-orang miskin. Ya. Jadi di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga adalah ya mereka mengeluarkan zakat mereka untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin. Demikian juga di antara keutamaan zakat, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya ya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Mereka mengerjakan salat dan menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi mereka. Ini yang menjadi pembahasan. Di antara keutamaan orang-orang yang mengeluarkan zakat akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang mengeluarkan zakat, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh sukses, beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Ini sifat orang-orang yang beriman yang beruntung. Yang pertama, mereka khusyuk di dalam sholat mereka. Makanya kita harus berupaya bagaimana ya dalam menjalankan sholat itu kita hendaknya khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Mereka berpaling dari hal-hal yang melalaikan, ya, di antaranya musik, nyanyian. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka ya menunaikan zakat-zakat mereka
Jadi jangan sampai kita pelit terhadap harta kita, kita menumpuk harta tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Karena orang-orang yang pelit, ya, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Adapun orang-orang yang bakhil, sombong, ya, mendustakan hari akhirat, maka kami akan memberikan kesulitan dalam hidupnya. Ya, hidupnya sulit, sumpah, sedih, ya, tidak bahagia. Bahkan apabila orang itu tidak mau mengeluarkan zakat, ya, ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menahan air hujan dari mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yumna'u zakata amwalihim illa muni'ul qitra minas sama' walaulal bahaim lam yuntaru." Dan tidaklah mereka menahan zakat mereka, kecuali Allah pun akan menahan, ya, hujan dari mereka. Andaikan bukan karena binatang, ya, mereka nggak akan dikasih hujan. Bahkan orang-orang yang menumpuk harta tapi tidak mengeluarkan zakat, mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, berikanlah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Pada hari itu disetrika di neraka jahanam, ya, dipanaskan harta-harta tersebut, kemudian disetrikakan ke dahi mereka, punggung mereka, ya. Nah, lalu dikatakan kepada mereka, inilah balasan dari apa yang kalian simpan, ya, berupa emas dan perak, ya, maka rasakanlah apa yang kalian, ya, yang kalian simpan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara hak harta adalah hendaknya bagi kita untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis akhirat, bisnis yang tidak akan merugi. Bisnis dan investasi yang menguntungkan. Apa itu? Yaitu kita gunakan, ya, untuk amal-amal kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, menunaikan salat, dan menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, maka pada hakikatnya mereka mengharapkan, perdagangan yang tidak akan merugi. Jadi perdagangan, berbisnis dengan Allah ini pasti menguntungkan, karena akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala tadi? Apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita mengerjakan sholat, dan apabila kita menginfakkan harta kita, kita berikan kepada
para fakir, miskin yang membutuhkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah." Wahai orang-orang yang beriman, ya, infakkanlah sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ya. Insyaallah kalau kita ini menginfakkan harta-harta kita, ya, percayalah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi harta kita. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi jatah harta kita. Bahkan malaikat, ya, akan mendoakan. Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilan. Ya, tidaklah seorang hamba di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang mendoakan. Salah satu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak ini, ya, ganti. Didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diganti dengan yang lebih baik. Ya. Demikian juga di antara bentuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sedekahkan. Ya, kita sedekahkan harta-harta kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang itu nanti akan mendapatkan tempat berteduh karena sedekahnya. Kalau kita sedekahnya semakin banyak, maka tempat berteduh kita di akhirat nanti, ya, akan lebih luas. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang bersedekah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam berinfak, bersedekah, ya, selain daripada zakat. Kalau zakat itu kan wajib, ya. Tapi kalau sedekah, infak, ya, ini anjuran. Ya, ini anjuran. Seorang mukmin tidak hanya mencukupkan dengan yang wajib saja, tetapi dia berupaya untuk menambah dari yang wajib dengan amalan-amalan sunnah untuk mengangkat derajatnya, menambal kekurangan-kekurangannya. Karena dengan kita bersedekah, dengan kita berinfak, maka kita akan mendapatkan, ya, pahala-pahala yang sangat besar, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi ini akan memadamkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian hak-hak harta yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluaskan rezekinya kepada kita semuanya dan memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa menggunakan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita, ya, kita gunakan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pakai untuk zakat, kita pakai untuk sedekah, infak, ya, dan amalan-amalan yang lain yang bisa mendatangkan
kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.